Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika. Dan di video kali ini kita masih berada di seri belajar sistem basis data Oracle Academy. Dan kita akan melanjutkan materi video yang sebelumnya, di mana pada materi ini kita akan masuk pada bab yang ketiga, mana kita akan membahas mengenai klausa were, order by, dan pengantar fungsi. Untuk itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Oke, selamat menyaksikan videonya ya, dan mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu perbandingan logis dan aturan precedence. Ketentuan logis. Ketentuan logis ini mengkombinasikan hasil dari dua ketentuan untuk menghasilkan hasil tunggal berdasarkan ketentuan tersebut. Misalnya, untuk dapat nonton konser, kita tidak perlu membeli tiket dan memiliki transportasi. Jadi ini semacam ada dua himpunan logika. Nah, jadi ketentuan logis ini mengkombinasikan dua ketentuan komponen dengan menggunakan klausa OR. OR-nya ya untuk membandingkan juga ya mana yang patut kita jalankan antara perintah yang ini dengan perintah yang lain. Misalkan kalau karyawan menerima kenaikan gaji dengan catatan hadir semua atau dengan memenuhi kuota penjualan bulan mereka. Jika karyawan memenuhi satu atau dua ketentuan ini, maka karyawan tersebut mendapat kenaikan gaji. Jadi seperti itu ilustrasinya. Operator logis mengkombinasikan hasil dari dua ketentuan atau lebih untuk menghasilkan nilai tunggal. Nanti hasilnya akan dikembalikan hanya jika hasil ketentuan itu adalah true. Operator AND yaitu mengembalikan true jika ketentuan keduanya adalah true. Kalau OR itu salah satunya, ya. OR itu mengembalikan true jika ketentuan salah satunya adalah true. Sedangkan NOT itu mengembalikan true jika ketentuannya false. Kita masuk ke operator AND. Di sini ada codingan, misalkan select last name, department ID, salary from employees. Work department ID lebih dari 50 and salary lebih dari 12.000. Ini jadi ada dua yang akan kita bandingkan. Kita coba copy, terus kita jalankan di sini di SQL command line-nya. Nah, kita lihat outputnya. Yang ditampilkan adalah last name, kemudian departemen ID dan salary, di mana departemen ID-nya itu lebih dari 50, berarti harus di atas 50. Berarti yang ditampilkan nilainya 90, sedangkan salarinya lebih dari 12.000. Jadi yang tampil di sini 24.000 dan 17.000. Berarti ini mengembalikan kedua nilai. Berarti kedua nilai ini adalah true. Coba kalau kita pakai tanggal misalkan, hire date. Atau kalau misalkan kita cari job ID-nya dengan nama SA, awalan hurufnya. Yang ada huruf SA. Nah, yang tampil di sini, ya mengembalikan nilai true. Keduanya memang true. Jadi hire date-nya lebih dari di atas 1 Januari 1998, yang tampil yaitu ada 24 Maret 1998, 24 Mei 1999, serta 29 Januari 2000. Dan job ID-nya yang ada huruf SA, ada SA month dan SA rep. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan N ya. Sekarang kita akan beralih ke operator OR. Kalau OR ini hanya mengembalikan salah satu nilai true saja.
Misalkan select department name, manager ID, location ID from department, work location ID sama dengan 2500 or manager ID sama dengan 124. Semua baris yang dikembalikan memiliki location ID-nya 2500 atau memiliki manager ID sama dengan 124. Ya, memenuhi salah satu ketentuan OR. Kita lihat, ini codingannya kita salin, kita jalankan di sini. Nah, bisa Anda lihat output yang keluar yaitu ada ya location ID-nya 1500, 2500. Manager ID-nya 124 atau 149. Berarti ini jadi baris apa ya? Baris yang memenuhi salah satu ketentuan OR. Jadi seperti ini outputnya. Sekarang bagaimana kalau kita pakai operator NOT? Berarti ini hasilnya jadi false. Tidak mengembalikan nilai true. Kita lihat world location ID not in 1700. Kita kopikan di sini. Nah, yang tampil di sini location ID-nya 1500, 1400 dan 2500. Di mana location ID-nya itu kita masukkan gabungan dari 1700 dan 1200. Padahal kedua data ini tidak ada ditampilkan di kolom location ID. Kenapa? Karena itulah ya, data yang kedua ini tidak ada di location ID sebab kita pakai logika NOT. NOT itu akan mengembalikan nilai false ya. Berarti yang data di sini nih di bagian ini salah alias tidak ditemukan. Jadi 1700 dan 1800 tidak ada ditampilkan di location ID. Yang tampil hanya 1500, 1400 dan 2500. Sekarang kita beralih ke aturan precedence. Pertimbangkan pernyataan select berikut. Dengan urutan seperti apa ekspresi dievaluasi atau dikalkulasi. Misalkan ini codingannya select last name, terus salary kali 1,05. Ingat yang ini adalah spasinya. Spasi. Kalau tanpa spasi berarti kalimatnya digabung. Oh ya, salary ini kita buat namanya sebagai employee raise. Kita pakai klausa alias atau S. Berarti nanti salary-nya bakal berubah jadi namanya jadi employee raise from employees. World department ID in 5080 and first name like C. Kita cari nama depannya yang ada huruf C atau nama belakangnya yang ada huruf S. Kalau nama depan memang ya harus pakai huruf kapital. Tapi kalau nama belakang memang harus pakai huruf kecil. Kita copy ke sini. Nah, yang tampil di sini adalah tabel employee raise. Padahal sebelumnya last name kan nama kolom. Kita ganti nama last name to as employee raise. Namanya jadi employee raise. Oh ya, salary dikali 1,05 berarti gajinya dikali 1,05. Jadi hasilnya 12.600. Oh ya, departemen ID-nya 5080. Dan first name-nya yang ada huruf C, sedangkan last name yang ada huruf S. Kita coba tambahkan misalkan select last name, first name lah, first name, last name, lalu ada departemen ID, kemudian
kita pakai operator perbandingan, pakai spasi. Salary dikali 1,05 as oh iya, as employee raise. Harusnya kita buat departemen ID, harusnya ada salary dikali 1,05 as raise from employees were, ya ini kalau sudah ada kita coba. Nah, last name. Yang ditampilkan di sini adalah nama depan Shelley, Kevin, Trena, Cortez, Randall, Peter, Bruce, Michael. Last name-nya ada Higgins, Maugos, Raj, Davis, Matos, Vargas, Els, dan Hostin. Departemen ID. Tadi ini memiliki anggota 50 dan 80. Berarti yang ada 50 dan 80, ini kok ada 110. Mungkin ya antara 50 dan 80 barangkali ya. Nah, kalau kita lihat gajinya 12.000, terus kita tambahkan lagi salary dikali 1,05. Kita buat namanya jadi raise. Nah, salary ini kita buat namanya jadi raise. Oh ya, nah lihat nama depan yang ada huruf C, Cortez. Ya, ada huruf C dan nama belakangnya ada S. Ini ada S. Yo, S kecil. Oke. Kita lanjut. Perhatikan bahwa operator N dievaluasi sebelum operator OR. Ini berarti bahwa untuk contoh di slide sebelumnya, jika salah satu ketentuan di pernyataan N tidak dipenuhi ketika operator OR digunakan untuk membeli baris. Ini ada banyak operator, ada operator aritmatika, ada operator perbandingan, comparison, pakai is not null, like atau not in, not between, not, and, dan or. Aturan precedence atau apa yang terjadi lebih dahulu. Pertama, ketentuan N dievaluasi sehingga semua karyawan yang bekerja di departemen 80 dan atau 50 dan yang memiliki nama depan awalan huruf C akan dikembalikan. Klausa OR kemudian evaluasi dan mengembalikan karyawan yang nama belakangnya mengandung huruf S. Jadi ini kita coba copy. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi nama belakangnya ada huruf S. Kemudian gaji, departemen ID, lalu ada first name. Seperti itu ya. Pada contoh ini susunan OR dan N telah dibalik dari slide sebelumnya. Jadi susunan operasinya first name yang diawali huruf C dan last name mengandung huruf S. Kedua ketentuan harus dipenuhi untuk dapat dikembalikan. Semua instance karyawan departemen 50 dan 80 akan dikembalikan. Jadi yang tampil seperti ini. Susunan operasi adalah sebagai berikut. Nilai-nilai pada tanda kurung yang dipilih
sedangkan semua instance nilai dalam tanda kurung yang juga mengandung huruf S pada last name akan dikembalikan. Nah, jadi itulah tadi pengertian ya, terminologinya kita sudah belajar, ada and, or, not, serta aturan precedence. Ya. Kita sudah membahas mengenai perbandingan logis serta aturan precedence. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu ya, pengurutan baris. Pengurutan baris ini menggunakan klausa order by. SQL menggunakan klausa order by untuk menyusun data. Klausa order by dapat menentukan beberapa cara di mana menyusun baris dikembalikan dalam query. Urutan penyusunan default adalah menaik kalau order by, ya. Nilai numerik ditampilkan terendah hingga tertinggi. Kemudian tanggal ditampilkan dengan nilai paling awal terlebih dahulu. Nilai karakter ditampilkan dalam huruf abjad. Nilai 0 ditampilkan terakhir dalam urutan naik dan pertama dalam urutan turun. Nulls first menentukan bahwa nilai 0 harus dihasilkan sebelum nilai non-null. Kemudian nulls last menentukan bahwa nilai null values harus dihasilkan setelah nilai non-null. Klausa order by. Order by, misalkan di sini yang kita tampilkan select last name hire date from employees. Coba kalau tanpa hire date. Ini yang tampil acak-acakan, ya, tak beraturan. Kalau misalkan kita tambahkan order by seperti yang ini, order by hire date, berarti yang diurutkan adalah tanggal masuk kerjanya. Nah, tambahkan order by. Nah, jadi diurutkan secara spesifik. Kita coba lihat kedua perbandingan ini, ya, ini yang tanpa order by dan yang ini menggunakan order by. Kalau dia tanpa order by ini acak-acakan. Ya, mungkin seperti itu, ya, teracak-acak. Tapi kalau misalkan kita pakai order by hire date, jadi diurutkan. Yang pertama kali itu, ya, tahun 1987 itu nilai terendah. Kemudian sampai nilai yang tertinggi yaitu tahun 1996. Lalu yang di sini tahun 1997 sampai tahun 2000. Nah, jadi seperti itu penggunaan order by. Menyortir dalam urutan menurun kita gunakan dash, ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan dash di ujungnya, maka yang terjadi nilai tertinggi dulu yang masuk datanya, ya. Berarti tahun 2000 sampai tahun yang lewat tahun 96. Kemudian 95 sampai 1987. Jadi menurun dia. Jadi gitu dia. Kalau pakai dash. Kalau tanpa dash berarti urutannya menaik. Nah, sekarang kita gunakan alias kolom. Coba misalkan hire date ini kita buat namanya jadi date start, tanggal mulai bekerja. Nah, kita salin. Nah, yang terjadi nama kolom hire date ini diubah menjadi date started. Jadi diurutkan juga dia order by date started. Jadi diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Lalu bagaimana kita menyortir dengan kolom lain? Misalkan dalam codingan ini kita coba salin, terus kita jalankan. Ini kita mencoba menggabung employee ID, first name from employees, where employee ID kurang lebih 105.
employee ID-nya itu di bawah 105 dan kita urutkan berdasarkan nama belakang. Jadi yang tampil employee ID-nya teracak ya, karena tidak ada last name. Coba kita tambahkan select employee ID, first name, last name. Kita tambahkan last name from employees, where mana tadi ya, where the employee ID, order by last name. Oh, tidak ada ya, missing expression, last name. Oh iya ya, itu karena ada koma di situ ya. Maaf. Select employee ID, first name, lalu last name. From employees, were. Nah, jadi yang tampil di sini diurutkan berdasarkan nama belakang. Berarti yang awalnya D, baru E, H, K, ya. Dimulai dari D-Han dulu. Jadi ini mengurutkan berdasarkan nama belakang, kemudian employee ID-nya di atas, bukan di atas, tapi kurang dari 105 ya. Jadi yang ditampilkan employee ID itu 101, dari 100, 101, 102, 103, dan 104. Oke, seperti itu caranya ya. Urutan pelaksanaan. Kalau clause form mencari tabel yang berisi data, kalau Word membatasi baris yang akan dihasilkan, select memilih kolom yang diminta dari kumpulan data, sedangkan order by itu mengurutkan. Sekarang kita coba menyortir dengan beberapa kolom. Misalkan penyortiran dengan beberapa kolom karyawan yang lebih dulu diurutkan berdasarkan nomor departemen dari yang terendah hingga tertinggi, kemudian untuk setiap departemen nama belakang ditampilkan sesuai abjad. Kita coba salin codingannya. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan departemen ID, last name from employees. Work departemen ID kurang dari sama dengan 50 diurutkan berdasarkan departemen ID dan juga nama belakang last name ya. Coba urutkan. Nah, kita lihat angka yang terendah itu nilainya 10. Ya, jadi ada dua kolom. Untuk setiap departemen nama belakang ditampilkan dalam urutan sesuai abjad. Sepuluh, 20, 50, 50, 50. 50 paling tinggi, 10 paling rendah. Kalau misalkan kita menggunakan dash, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, berarti nilai yang paling tinggi yang ditampilkan dulu dengan nama Davis. Seperti itu ya. Oke, itulah tadi kita sudah belajar klausa ordered by, kemudian kita pakai ascending menaik, descending menurun. Kalau ordered by yang menaik ini tanpa menggunakan dash. Kalau menurun baru dia pakai dash. Dash ini mungkin singkatan dari descending yang artinya menurun. Baru kita belajar cara urutan pelaksanaan query-nya. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga. Kita membahas tentang pengantar fungsi. Fungsi memiliki input dan output.
input pada fungsi dirujuk sebagai argumen. Jadi ada input, argumennya, kita jalankan fungsinya, lalu kita tampilkan outputnya. Jadi ibaratkan kalau misalkan kita memasukkan kartu ATM, terus mesinnya bekerja untuk mengeluarkan duit, kita jalankan fungsinya, kita buat tarik tunai misalkan 500.000. Terus kita jalankan fungsinya, lalu hasil yang keluar adalah uang beserta saldonya, ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, di dalam Oracle memiliki dua tipe fungsi yang berbeda dalam satu baris, ataupun beberapa baris. Kalau satu baris berarti ini satu jalur. Kalau beberapa baris ini ada beberapa jalur atau banyak. Fungsi satu baris hanya beroperasi pada satu baris dan mengembalikan satu hasil per baris. Terdapat tipe berbeda pada fungsi satu baris, antara lain karakter, nomor, tanggal, dan fungsi konversi. Sedangkan beberapa fungsi baris dapat memanipulasi grup baris untuk memberikan satu hasil per grup baris. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi grup. Di SQL, fungsi satu baris digunakan untuk menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka ke tempat desimal yang ditentukan, terus mengubah item data individu, seperti mengkonversi nilai karakter dari huruf kapital ke huruf kecil. Kita juga bisa memformat tanggal dan angka, serta mengkonversikan tipe data string karakter menjadi angka atau tanggal. Singkatnya, fungsi satu baris melakukan hal berikut: memanipulasi item data, menerima argumen dan mengembalikan satu nilai, bertindak pada setiap baris yang dikembalikan, mengembalikan satu hasil per baris, memodifikasi tipe data, dan menggunakan model bersarang atau nested. Kalau fungsi beberapa baris ini kita dikenal dengan sebutan grup. Fungsi grup, ya, menggunakan banyak baris seperti input dan mengembalikan nilai tunggal sebagai output. Nah, jadi kalau misalkan kita memasukkan banyak, ya, ada banyak duit, terus yang keluar, ya, atau gini, kita misalkan mau nukar uang kita kan banyak, nah, terus ya kita tukar sama kasir, uangnya pecahan 100.000, maka yang dikeluarkan hasilnya adalah satu lembar 100.000. Jadi seperti itu, ya. Input baris mungkin dapat berupa tabel secara keseluruhan atau tabel dipisah menjadi grup yang lebih kecil. Contoh, fungsi beberapa baris grup antara lain. Ada fungsi max. Max itu menemukan nilai tertinggi pada grup baris. Kalau min itu nilai terendah. Sedangkan average atau AVG itu adalah nilai rata-rata. Nah, jadi kita sudah belajar, ya, istilah-istilah yang digunakan fungsi baris. Ada fungsi satu baris dan fungsi beberapa baris. Oke, cukup sekian video penjelasan kita pada bab ketiga yang membahas tentang clause word, order by, serta pengantar fungsi. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke bagian keempat, bab keempat, di mana nanti kita akan belajar tentang fungsi baris tunggal. Baik, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa berikan like serta komentar yang positif agar saya dapat lebih semangat lagi membuat videonya. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.